Kawan-kawan dari mass media, selamat malam. Kami yang diundang pada pertemuan dengan Bapak Presiden pada sore hari ini, mulai jam 3 dan kurang lebih pertemuan selama 3 jam. Kami mendapat banyak informasi dan mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita, utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya. Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan, banyak hal yang bersifat confidential, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di mass media, apalagi media sosial. Karena itu suatu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui. Persoalannya adalah kita tidak memiliki informasi utuh, tapi persepsi yang berkembang bisa jadi jauh dari itu, dan kami yang pernah aktif di bidang diplomasi juga tidak banyak bisa memberikan penjelasan. Jadi input yang berharga dari Bapak Presiden, misalnya tadi salah satu sisi yang penting adalah ikut sertanya Indonesia pada Board of Peace, badan perdamaian untuk membantu penyelesaian masalah Palestina khususnya di Gaza. Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui 2 rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan 7 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam. Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena 8 negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya 8 negara ini dengan bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace. Itu pertama. Yang kedua dalam kaitan dengan kontribusi kita, yaitu juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang, bahwa kita ikut menyumbangkan pikiran, menyumbangkan dana sebesar itu. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina. Yang lain juga yang kontroversial di perdebatan publik adalah bahwa proses pembentukan maupun nanti operasionalisasi dari badan perdamaian ini tidak menyertakan PBB. Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya
banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun 49, itu sebelumnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda. Kalau tidak Belanda mau berunding, maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut. Juga kita mengalami pada masa kita berjuang untuk mengembalikan Irian Barat. Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy yang memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Assault Bunker, berunding di Virginia, menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu a priori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya. Dan proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai, apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh. Nah, tadi ini pertemuan ini memberikan pada kita semua Presiden penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita, dan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace, kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program apa, tapi buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza. Yang lainnya adalah bahwa kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina. Tapi sebelum itu juga kita patut terbuka untuk menghargai bahwa dengan inisiatif yang menuju pada Board of Peace ini, maka perang yang lebih 2 tahun berkecamuk di Gaza mengakibatkan korban 71.000 orang meninggal dunia, masih ada lagi. Itu sementara ini bisa dihentikan sehingga bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir. Pos di Rafah, perbatasan antara Mesir dan Gaza sudah dibuka, dan sedikitnya itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Jadi itu beberapa hal yang saya ingat, mungkin kawan-kawan lain bisa menambahkan dari pertemuan kita tadi yang mungkin diperlukan oleh kawan-kawan dari mass media massa. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan juga silakan. Mungkin Pak Alwi menambahkan. Sedikit aja. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina. Terima kasih. Silakan. Satu aja saya mau tekankan adalah Ini Pak. satu aja saya mau tekankan bahwa kami mendapat suatu pencerahan saat ini yang betul-betul mendalam.
saya tidak sebetulnya mempersiapkan untuk ini. Saya kira saya mau tanya-tanya yang aneh-aneh. Ternyata dia sudah jelaskan semua, apa lagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Sebab hal ini masalahnya pelik. Jadi tidak bisa sembarangan diceritakan di mana saja. Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Terima kasih.